Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok mata kuliah manajemen pemasaran ingin mempresentasikan tentang konsep promosi dan rencana penjualan toko buah Nafisa. Dengan dosen pengajar, Ibu Nurfi Oktiani SEMM. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabila Putri dengan NIM 64231032. Nama saya Najwa Sabrina dengan NIM 64231029. Nama saya Ananda Rizka Sofitri dengan NIM 64231037. Latar belakang. Promosi dan penjualan sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan bisnis, termasuk bisnis buah-buahan. Dengan ini meningkatkan permintaan buah segar. Toko buah Nafisa harus bersaing dengan toko lain, supermarket, dan penjualan online. Hal ini membutuhkan strategi berupa kualitas produk, harga yang sesuai, dan pemasaran yang efektif. Harga yang terlalu tinggi bisa membuat pelanggan pindah ke kompetitor, sedangkan harga yang terlalu rendah merugikan bisnis. Pemasaran kreatif termasuk media digital juga penting untuk menarik konsumen dan memperluas pasar. Makalah ini membahas strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing toko buah Nafisa. Pengertian harga. Harga adalah elemen penting dalam produk yang mempengaruhi keuntungan produsen dan keputusan konsumen. Secara umum, harga adalah nilai tukar barang atau jasa yang diukur dengan uang. William J. Stanton mendefinisikan harga sebagai total uang atau barang yang diperlukan untuk mendapatkan kombinasi produk dan layanan. Jerome M.C. Carty menyebut harga sebagai nilai yang dibebankan atas suatu barang atau jasa, biasanya dalam satuan moneter. Philip Colton menjelaskan harga sebagai jumlah uang atau nilai yang dibebankan atas produk atau jasa yang mempengaruhi keputusan pembelian. Marketing mix, yaitu produk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi inti strategi pemasaran. Ada price atau harga. Harga adalah pengorbanan ekonomis konsumen untuk mendapatkan produk mempengaruhi pembelian. Promotion atau promosi, aktivitas komunikasi untuk mempengaruhi konsumen melalui media seperti iklan, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. Place atau distribusi, proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen untuk memastikan ketersediaan di pasar. Ada people atau partisipan, semua individu yang terlibat dalam pelayanan seperti karyawan atau penyedia jasa. Ada proses, yaitu cara pelayanan diberikan mencakup berbagai fasilitas yang meningkatkan pengalaman konsumen. Ada physical evidence, yaitu lingkungan fisik, kondisi fisik dan suara tempat layanan termasuk dekorasi, tata letak, dan fasilitas produk kenyamanan konsumen. Ketujuh elemen ini menjadi kunci keberhasilan dalam menarik konsumen dan meningkatkan kepuasan mereka. Hasil di sini ada hasil dari pembahasan. Yang pertama ada deskripsi umum usaha. Nama usahanya Toko Buah Nafisa. Tanggal berdirinya April 2021. Alamatnya ada Jalan Fatimah nomor 02B, RT 04 RW 11, Kemiling Muka Beji, Depok, Jawa Barat 16423. Yang kedua ada riwayat usaha. Toko Buah Nafisa adalah UKM yang menjual buah-buahan segar sejak April 2021, berlokasi di Kemiling Muka, Depok. Toko ini menyediakan berbagai buah-buahan lokal dan impor dengan kualitas yang terjamin. Yang ketiga ada layanan. Penjualan langsung di toko, penjualan besar untuk acara atau kebutuhan khusus. Yang keempat ada visi. Visinya menjadi pilihan utama untuk buah-buahan segar yang sehat dan berkualitas. Yang kelima ada misi. Yang pertama itu menyediakan buah segar dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik untuk mendukung gaya hidup sehat. 4, menjalin hubungan baik dengan pemasok lokal. Toko Buah Nafisa berkomitmen untuk terus berkembang dengan berkualitas, berbagai, dan harga kompetitif. Selanjutnya ada analisis 7P Toko Buah Nafisa. Yang pertama ada produk. Toko Buah Nafisa menjual buah, sayuran segar, buah potong, dan frozen food. Fokus pada kualitas untuk membangun kepercayaan pelanggan. Yang kedua ada price atau harga. Harga kompetitif sesuai dengan kualitas dan jenis produk dengan diskon untuk pembelian besar atau produk musiman. Yang ketiga ada place atau lokasi. Toko terletak di lokasi strategis dengan pemukiman dan pusat pembelanjaan serta menyediakan layanan pengantaran untuk kenyamanan pelanggan. Yang keempat ada promotion atau promosi. Promosi aktif melalui media sosial, diskon musiman, program promo mingguan, dan paket building untuk menarik pelanggan baru dan setia. Selanjutnya ada people atau orang. Staf terlatih dengan pengetahuan produk yang baik, ramah, dan sigap menciptakan pelanggan belanja yang positif.
Yang keenam ada proses belanja efisien dengan alur yang jelas dan pilihan pembayaran digital dengan sistem pemesanan online. Yang ketujuh ada physical evidence atau bukti fisik. Toko memiliki tata letak rapi dan bersih, produk disusun menarik dengan pencahayaan baik dan suasana yang nyaman bagi pelanggan. Analisis SWOT toko buah Nafisa. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Yang pertama beragam produk, menyediakan buah, sayuran, dan frozen food. Yang kedua kualitas terjaga, produk selalu segar dan layak konsumsi. Yang ketiga lokasi strategis, mudah dijangkau oleh pelanggan. Yang keempat layanan pengantaran dan pembayaran digital memberikan kemudahan berbelanja bagi pelanggan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ketergantungan pada produk segar, tantangan dalam manajemen stok untuk produk yang cepat rusak. Yang kedua ada promosi terbatas, promosi lebih fokus pada media sosial dengan jangkauan terbatas. Yang ketiga ada keterbatasan tempat penyimpanan, ruang terbatas untuk menyimpan berbagai produk. Yang keempat ada harga bervariasi, perubahan harga musiman dapat mengganggu konsistensi anggaran. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama peningkatan permintaan produk sehat, tren gaya hidup sehat dapat menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua penjualan online, peluang memperluas pasar melalui e-commerce dan aplikasi pengiriman. Yang ketiga ada inovasi produk dan paket bundling, menawarkan paket bundling dengan harga khusus. Yang keempat ada kemitraan dengan kafe atau restoran, menjalin kerjasama dengan kafe atau restoran lokal. Yang keempat ada threats atau ancaman. Yang pertama persaingan dengan supermarket dan pasar tradisional, ancamannya dari harga yang lebih kompetitif. Yang kedua ada fluktuasi harga dan ketergantungan musim, perubahan harga produk segar yang dipengaruhi cuaca. Yang ketiga ada produk mudah rusak, resiko kerugian akibat produk yang tidak terjual. Yang keempat ada perubahan kebijakan pemerintah, pengaruh kebijakan terhadap ketersediaan dan harga produk beku. Kesimpulan, harga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan profitabilitas produsen. Penempatan harga yang tepat melibatkan biaya, permintaan pasar, dan persaingan. Konsep marketing mix 7P seperti yang diterapkan toko buah Nafisa relevan untuk keberhasilan usahanya. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi toko buah Nafisa. Pemahaman harga dan pemasaran memungkinkan pengambilan langkah strategis yang meningkatkan daya saing dan pengalaman pelanggan. Berikut adalah dokumentasi wawancara di toko buah Nafisa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Salsabila Putri. Di sini saya mewawancarai pemilik dari toko buah Nafisa. Silakan perkenalkan nama, Bu. Nama saya Mila Kartika. Di sini saya akan memberi 10 pertanyaan. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang jadi latar belakang pendirian toko buah Nafisa dan gimana perkembangannya? Toko Nafisa 2 berdiri sejak April 2021. Awalnya kami hanya menjual buah segar untuk memenuhi kebutuhan warga di sekitar Kemenko Depok. Tapi seiring waktu kami menambah beberapa produk seperti sayuran, buah potong, sampai frozen food agar pelanggan punya lebih banyak pilihan dalam toko kami. Kalau misal kita masuk ke pertanyaan kedua ya, Bu. Apa visi dan misi dari toko buah Nafisa? Kami memiliki visi yang sangat sederhana, yaitu jadi toko andalan buat buah segar yang sehat dan berkualitas. Misalnya menyediakan produk terbaik dengan harga terjangkau, kasih pelayanan yang ramah, dan dukung gaya hidup sehat untuk masyarakat. Kalau kita masuk pertanyaan ketiga, gimana sih toko buah Nafisa tuh menjaga kualitas produk tuh agar lebih baik, agar terjaga terus gitu kualitasnya? Kami selalu pastikan semua produk segar dan layak jual. Caranya dengan pilih pemasok terpercaya dan cek kualitas produk di setiap tahap, dari penanaman barang sampai jual pelanggan. Toko buah Nafisa tuh nerapin strategi harga tuh kayak gimana ya, Bu? Harganya kami sesuaikan dengan kualitas produk dan kondisi pasar. Kalau pelanggan beli banyak, bisa kami dikasih diskon. Suka dikasih diskon ya? Ya, harus. Apa yang bikin toko buah Nafisa tuh beda sama toko yang lain? Kalau saya tahu di sini tuh ada dua toko buah. Yang bikin kami beda adalah kami nggak cuma jual buah, tapi kami jual sayur dan frozen food dalam satu tempat. Lokasi kami juga strategis, terus ada pelayanan antar dan opsi pembayaran digital untuk mempermudah pelanggan.
Apa sih tantangan yang dihadapi dari toko Bonavisa? Kan di sini kan ada dua toko buah berbeda ya kan Bu, ada pesaingnya. Terus gimana sih tantangan yang dihadapi toko Bonavisa tuh? Tantangan terbesar kami itu jaga kualitas produk biar tetap segar dan gak cepat rusak. Selain itu, promosi juga masih harus diperluas supaya lebih banyak orang tahu soal toko kita. Kalau promosinya itu, kalau yang saya tahu itu bisa order lewat GrabFood ya. Iya. Oke. Gimana sih toko Bonavisa itu manfaatin peluang yang ada agar semakin berkembang? Sekarang lagi banyak nih orang yang peduli sama gaya hidup sehat. Nah, kami memanfaatkan tren itu dengan jual produk sehat. Dan rencananya mau lebih aktif jual di platform online biar jangkauannya lebih luas. Apa dia bakal nyediain kayak salad gitu? Ya, mungkin bisa untuk yang lagi tren gitu kan, hidup sehat. Apa sih strategi buat bikin pelanggan tuh tetap balik lagi untuk belanja di toko Bonavisa? Untuk yang pertama, yang pasti kami selalu usahakan pelayanan yang ramah, kasih info produk yang jelas, dan sering adain promo lewat media sosial. Kami juga suka kasih diskon musiman yang menarik untuk pelanggan. Kalau platform kayak Instagram itu sama TikTok itu toko Bonavisa tuh ada nggak Bu? Ada. Jadi kita selalu posting apa tentang di situ. Buat media promosi juga ya? Nah. Oke. Gimana sih pandangan ke depan soal toko Bonavisa tuh pengen berkembangnya semakin kayak gimana lagi gitu? Kedepannya sih kami mau terus berkembang, baik itu dengan buka cabang atau makin aktif jualan online supaya bisa memenuhi kebutuhan pelanggan lebih luas lagi. Apa sih harapan toko Bonavisa tuh untuk kedepannya? Harapannya tuh kayak gimana dan maunya tuh kayak semakin buka cabang baru kah atau apa? Harapan kita sih simple, bisa terus jual produk berkualitas dan tetap jadi pilihan utama masyarakat buat kebutuhan buah dan makanan sehat lainnya. Kalau misalkan yang dijual di toko Bonavisa tuh bukan buah aja kan Bu, tapi ada sayuran. Iya. Kalau sayurannya itu seperti sayuran yang kayak di warung-warung sayuran biasa atau sayuran khusus buat salad atau apa? Kita sayuran khusus buat salad sih, kayak lettuce, romaine, bisa ada tomat cherry, ada curry, itu banyak. Kira-kira tuh toko Bonavisa tuh menurut Ibu berkembangnya tuh secara cepat atau perlahan tapi pasti? Yang saya lihat sampai sekarang ya, ini tuh perlahan tapi pasti, kayak kita meningkat dikit-dikit, kita tambahin sayur, tambahin frozen food gitu, dan banyak pelanggannya alhamdulillah. Untuk strategi yang Ibu bakal terapin tuh udah di Ibu bikin atau belum? Strategi kedepannya gimana? Kita sih strategi kita bakal tambahin produk perlahan, biar pelanggan tuh tahu kita perlahan, dikit-dikit perlahan, biar pelanggan tahu ada produk ini loh di toko kita, ada ini loh di toko kita, jadi biar menarik juga. Tapi ada nggak sih Bu kendala gitu yang sulit dalam menghadapi toko Bonavisa nih, kalau misalkan pembelinya tuh sepi atau gimana? Mungkin itu ya, karena di sini tuh orang-orangnya juga kayak nggak mungkin makan buah setiap hari gitu. Orang kan biasanya langsung beli banyak, cuman karena kendalanya kayak di situ aja. Mungkin stok kita juga kayak agak lumayan banyak, kayak nggak mungkin juga orang beli buah setiap hari, kayak orang masih belinya sekilo-sekilo. Jadi kita bagaimana kita Memenuhi permintaan Ya. ini konsumen. Oh gitu. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas wawancaranya. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Sekian dari wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.